Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan pajak. Bagaimana keadaan kawan pajak saat ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Berjumpa kembali dengan saya Linda, penyuluh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1 dalam acara Lintas. Lintas ini dapat kawan pajak ikuti dalam program Pintas pada kanal YouTube di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Di bulan saat ini kita sudah tidak terasa sudah di penghujung tahun 2024. Sudah musim hujan, jadi jangan lupa kawan pajak agar tetap sehat, tidak lupa untuk sedia payung dan jas hujan sebelum bepergian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai aplikasi Cortex. Proses bisnis yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana merespon surat cinta dari DJP. Surat cinta apa yang kita bahas yaitu tentang STP atau surat tagihan pajak dan SP2DK. Apakah kawan pajak pernah menerima surat cinta tadi? Nah, kalau iya, mari kita sama-sama simak obrolan kita pagi ini. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, kita sapa dulu dua orang narasumber kita kali ini, yaitu penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Di sebelah kanan saya ada Kak Asi. Halo Kak Asi. Halo Kak Linda. Halo kawan pajak semua. Kemudian di kiri saya ada Kak Novia. Halo Kak Novia. Halo Kak Linda. Halo Kak Asi. Halo kawan pajak semua. Baik, terima kasih nih Kak Asi dengan Kak Novia sudah bersedia hadir di sini untuk sama-sama berbagi ilmu. Kita mulai saja nih tentang surat cinta dari yang tadi di awal kita sudah bahas yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu ya tentang STP. Nah, STP itu surat tagihan pajak ya Kak Asi ya. Betul Kak Linda. Nah Kak Asi, surat cinta. Apa sih artinya STP dan kemudian kenapa kawan pajak mendapatkan STP tersebut Kak Asi? Oke. Baik Kak Linda, Kak Novia dan kawan pajak semua. Jadi menurut Undang-Undang KUP, surat tagihan pajak itu adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Seperti itu. Dan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pasal 14 ayat 1, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat tagihan pajak apabila apa tuh? Di antaranya nih ya. Ya. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Oke. Jadi bisa tidak dibayar ataupun kurang dibayar. Baik. Kemudian dari hasil penelitian itu terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan ataupun salah hitung. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda dan ataupun bunga. Kemudian ini untuk ini ya yang PKP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi dia tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Nah, itu nanti bisa dikenakan STP. Kemudian satunya ada lagi masih PKP nih ya. Baik. Masih pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya ada lagi itu terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Nah, ini terjadi dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, ataupun ditemukan data atau informasi yang menunjukkan adanya imbalan bunga tersebut yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Dan ini yang terakhir adalah terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Berarti itu. Ternyata banyak ya Kak Asih ya yang menyebabkan STP itu diterbitkan. Kalau saya taunya paling
telat lapor 100.000 ya, kalau masa, betul. telat bayar kalau dulu 2%, Ya, sekarang sekarang pakai bunga yang floating ya Yang Kak Asih floating. ya. Nah, Baik. sesuai Oh, dengan ternyata kebutuhan. penyebabnya ada banyak ya Kak Asih ya. Banyak. Baik. Selanjutnya ke Kak Novia. Nah, kalau dari pengertian surat STP tadi dan mengapa STP terbit. Nah, setelah terbit itu prosesnya selanjutnya bagaimana Kak Novia? Dari STP yang diterbitkan itu sampai ke kawan pajak, kemudian cara membayarnya dengan kondisi saat ini. Oh baik, kawan pajak semua, Kak Asi dan Kak Linda. Untuk yang masih berjalan sekarang, STP yang diterbitkan oleh DJP itu dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman surat ke alamat sesuai NPWP kawan pajak semua. Nah, apabila alamat telah sesuai, maka pengiriman STP tidak akan mengalami kendala, ya. Jadi kawan pajak pasti menerimanya. Namun bagi kawan pajak yang mungkin masih mengalami kendala tidak menerima surat cinta atau STP ini, sehingga tidak tahu kalau ada STP yang diterbitkan oleh DJP, sehingga kawan pajak nggak tahu nih ada STP gitu kan. Kemudian kawan pajak taunya tuh kalau misal ada sesuatu ya, ada something baru tahu gitu. Nah, ini kawan pajak bisa cek kembali data kawan pajak, alamat ya, berupa alamat. Apabila ada perubahan alamat, silahkan untuk langsung update data alamat yang terbaru kawan pajak ke KPP terdaftar untuk memudahkan administrasi surat menyurat ya. Kemudian setelah kawan pajak mendapatkan STP nih, bagaimana kawan pajak membayar STP? Sampai dengan saat ini, kawan pajak bisa membuat e-billing secara mandiri melalui akun DJP online, kemudian melakukan pembayaran ke kantor pos atau bank persepsi. Untuk kode akunnya sendiri nih, untuk kode akun pajak yang digunakan harus sesuai dengan STP yang diterbitkan dan akan dibayarkan oleh kawan pajak. Sebagai contoh nih, untuk sebagai gambaran ya. Jadi misalnya kawan pajak menerima STP berupa keterlambatan pelaporan atas SPT PPh pasal 21 masa Desember 2023 nih Kak. Tadi saya sebutin 100.000 ya. 100.000. Kemudian kawan pajak akan membayar STP tersebut. Nah, kawan pajak membuat kode billing secara mandiri menggunakan kode akun pajak 411121 sesuai kode akun PPh 21 ya. Kemudian untuk kode jenis setoran atas STP itu adalah 300. Nah, setelah memilih 411121 300 dan kawan pajak harus menginput nomor STP sesuai STP yang akan dibayarkan, kemudian input nominalnya. Jadi tidak boleh salah ya di sini. Baik, berarti begitu ya Kak Novia ya. Betul. Untuk proses bisnis yang existing yang saat ini sudah digunakan oleh kawan pajak, yang sedang berjalan ya. STP harus dikirim ke alamat. Kalau misalnya alamatnya salah, berarti nggak nyampe. Atau kurirnya kelewat ngirim, berarti nggak nyampe juga. Kemungkinan ada, jadi ada titik bahwa saat dikirim belum tentu sampai gitu ya Kak Novia. Ada kemungkinan itu ya. Baik. Nah, selanjutnya setelah diterima pun, kalaupun sudah diterima pun, ataupun misalnya kawan pajak dari KPP Tanah Abang 1 telepon, saya kok ada STP? Iya ada, gitu dijawab. Terus setelah dijawab, boleh minta nomornya enggak? Nah, setelah ada nomornya pun berarti kawan pajak harus membuat billingnya secara mandiri ya Kak Novia ya. Harus benar semuanya ya, berarti kode jenis pajak, kode jenis setoran, terus nomor STP, kemudian nominalnya. Berarti itu semuanya harus dibuat sendiri dan harus tepat agar STP-nya terbayar ya, agar STP-nya terbayar. Kalau ada kesalahan sedikit, misal tidak dicantumkan nomor STP-nya, kode jenis setorannya bukan 300 misalnya kan, kalau kode jenis setoran tidak ditulis 300 kan tidak bisa mengisi STP ya. Nah, itu tidak terbayar nih STP kawan pajak. Dianggap belum bayar ketetapan itu gitu ya Kakak Novia ya. Betul Kakak Asih. Berarti di situ ya kawan pajak, dengan proses bisnis yang sekarang ternyata ada titik-titik yang agak rawan. Pertama saat pengiriman, yang kedua itu saat pembayaran.
saat dikirim belum tentu tersampaikan, saat sudah sampai pun belum tentu pada saat membuat billingnya sudah tepat. Nah, kalau belum tepat berarti nggak terbayar juga, gitu ya Kak Novia ya. Nah, berarti pasti dong DJP akan melakukan perbaikan atas titik-titik ini, titik rentan ini. Nah, di Cortex harusnya semuanya sudah diperbaiki nih. Nah, Kak Asi, kalau di Cortex bagaimana Kak Asi prosesnya nanti? Oke, baik Kakak Linda, Kakak Novia dan kawan pajak semua. Jadi itu DJP atau Direktur Jenderal Pajak itu menciptakan Cortex itu memiliki tujuan untuk memudahkan kawan pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan tentunya ya. Iya. Jadi apabila kawan pajak sudah ada yang mencoba simulator Cortex, sudah ada yang coba kan? Sudah dong. Karena kita sudah sosialisasi dari bulan November. Pasti sudah banyak yang sudah Agustus ya. September, Oktober. Agustus, September. Oh, September. Awal baik. September baru kita mulai sosialisasinya. Yang dari KPP Tanah Abang 1 ya, kita mulai betul. September waktu itu ya, kita undang WP 20 WP pertama ya. Iya, ada WP 200 lah, 200 WP undangan. Iya, betul. Jadi kalau yang sudah mencoba simulasi Cortex, nah pada tampilan awal Cortex itu kan ada berbagai menu. Baik. Nah untuk melihat ada surat cinta nih, atau STP yang diterbitkan oleh DJP atau tidak, kawan pajak dapat melihatnya melalui notifikasi yang ada logo dokumen. Jadi di aplikasi Cortex-nya di bagian atas kan ada menu-menunya tuh ya. Yeah. Cari yang ada logo dokumen. Nah, diklik logo dokumen itu. Yang ada pada sisi paling atas itu ya. Yeah. Diklik kemudian nanti akan terlihat STP-nya. Yeah. Surat-surat cinta itu diantaranya STP. Baik. Nah, mungkin untuk melihat dan mengunduhnya itu kawan pajak bisa difilter terlebih dahulu. Difilter dengan kata kunci surat tagihan pajak. Nah, nanti akan muncul semua surat tagihan pajak itu. Nah, setelah muncul surat tagihan pajak itu, ya kawan pajak bisa gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen STP tersebut. Oh, baik. Jadi kawan pajak sudah bisa melihat isi surat cinta atau STP tersebut tanpa menunggu lagi pengiriman melalui pos. Baik, Kak Asi. Ya. Berarti dengan Cortex STP akan ada notifikasinya di Logo dokumen. di logo dokumen Cortex nanti ya di Kak Cortex Asi, wajib ya? pajaknya. Ya. Jadi real time setelah disetujui oleh kepala kantor. Berarti Disetujui oleh DJP, otomatis secara real time STP tersebut akan muncul. Baik. Berarti nanti setelah kantor pajak membuat disetujui kepala kantor, STP akan otomatis memberikan akan masuk ke Notifikasi akun. ya. Oke. Ada notifikasinya nanti wajib pajaknya di tombol logo. Oke, logo lonceng. dokumen. Dokumen Oke, ya, mohon maaf, oke. dokumen. Baik, selanjutnya kasih kalau untuk pembayarannya gimana kalau nanti di Cortex itu? Jadi untuk membayar STP kan kalau sebelumnya mungkin kawan pajak suka bingung nih, kode pajaknya kode akun pajaknya apa, kode jenis setorannya apa. Nah di dalam Cortex ini untuk membayar surat tagihan pajak ini, kawan pajak itu bisa memilih menu pembayaran. Jadi klik dahulu menu pembayaran di dalam Cortex, kemudian pilih layanan pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Oh, ada Seperti menu itu. sendiri Iya, Kak Asi, ya? ada menunya sendiri Kakak Linda. Oke. Nah, nanti akan tampil tuh daftar surat tagihan pajak yang kawan pajak miliki. Oh, Nah, akan ada tampilan nih. Coba Listnya diklik ya? nih, ada listnya nih. Wah, atas tagihan ini belum dibayar. Tinggal diklik aja. terus Nah, dan untuk membayar STP tersebut, tinggal di checklist STP-nya. ya. Nanti akan ada tampilan menunya ya. Ya. Tinggal diisikan nominal dan pilih pembayaran. Jadi Oke. hanya isikan nominalnya. Jadi untuk kode akun pajak
dan kode jenis setorannya itu sudah otomatis ya. Otomatis secara sistem Terbentuk. terbentuk. Oke. Kemudian tinggal pilih pembayaran. Baik, berarti billingnya tidak manual lagi ya, seperti manual lagi. di apa sekarang DJP online ya. Iya. Jadi Baik. secara otomatis tergenerate ya dari Dari sistem. Oke. seperti itu. Jadi untuk pembayaran melalui Cortex, pembayaran STP melalui Cortex ini, Iya. kawan pajak itu sudah tidak perlu khawatir lagi salah kode akun pajaknya Oke. ataupun salah nomor ketetapannya. Baik. Jadi benar-benar meminimalisir kesalahan pembayaran STP-nya. Oke, Seperti itu Kakak. Berarti Cortex ini mengurangi human error ya. Iya, Berarti betul kesalahan sekali. manusia itu dikurangi karena semuanya sudah di-generate by system. By system Nanti berarti yang hanya diisi nominalnya. Nominalnya saja. Bisa jadi kawan pajak membayar penuh atau mungkin membayarnya sebagian. Sebagian Begitu ya Kak Asih Iya, ya. Jadi begitu betul. kawan pajak ya, ternyata nanti di Cortex STP itu akan otomatis muncul di akun taxpayer Cortex kawan-kawan pajak, dan saat akan membayar pun billingnya akan tergenerate oleh Cortex langsung, tinggal mengisi nominal tadi ya Kak Asih ya. Iya, betul. Baik. Nah baik, selanjutnya setelah tadi STP kita ke SP2DK ini. Di pengertian dulu Kak Novia, SP2DK ini apa? Nah, surat cinta ya, surat cinta lagi nih. Surat cinta berupa SP2DK ini pengertiannya adalah, jadi berdasarkan SE 05 tahun 2022, permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang selanjutnya disebut P2DK adalah kegiatan untuk meminta penjelasan kepada wajib pajak atas data dan atau keterangan berdasarkan penelitian kepatuhan material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Baik. Jadi, surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan yang selanjutnya disingkat SP2DK ini, jadi SP2DK itu singkatannya Kak ya. SP2DK SP2DK, jadi untuk pengertiannya sendiri, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh KPP, Kepala KPP ya, Kepala KPP kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK tadi. P2DK itu permintaan penjelasan Atas data dan atau keterangan. Gitu. Berarti KPP ada data dan atau keterangan, wajib pajak ditanya ini, atas data dan keterangan ini tolong berikan penjelasan. Begitu ya? Kurang lebih gitu ya. kurang lebih seperti itu ya Kak. Iya. Baik. Nah, ini sama lagi nih Kak Asih nih, tadi setelah kita tahu SP2DK itu ternyata surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan dan atau keterangan. Nah, pastinya setelah kawan pajak menerima akan direspon dong ya. Nah, itu proses penerimaan SP2DK dan proses meresponnya untuk proses yang untuk saat ini, keadaan saat ini itu bagaimana caranya Kak Asih? Oke, baik Kakak Linda, Kakak Novia dan kawan pajak semua. Sama ya seperti STP, surat tagihan pajak tadi. SP2DK yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak juga dikirimkan melalui pos atau jasa pengiriman ke sesuai alamat NPWP wajib pajak berdaftar. Baik. Itu sebelum ada Cortex. Ini Masih berjalan proses ya. yang berjalan ya Iya. Kak Asih ya. Nah, masih berdasarkan SE 05 yang Tadi yang Kak seperti Novia disebut tadi oleh ya. Kak Novia, berdasarkan SE 05 tahun 2022, Ya. wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK yang disampaikan. Paling lama ya, itu 14 hari kalender sejak tanggal SP2DK, tanggal kirim SP2DK yang menggunakan faksimile ataupun jasa pos atau ekspedisi atau kurir
dengan bukti pengiriman surat. Oke. Ataupun sejak tanggal penyerahan SP2DK secara langsung kepada wajib pajak. Oh. Nah, jadi 14 hari ya, terhitung sejak diterima oleh wajib pajak Harinya berdasarkan kalender gitu. ya Kak Asih ya? Kalender. Bukan hari 14 kerja hari ya? Ya, 14 hari kalender ya, bukan 14 hari kerja. Oke. Oke. Dan kemudian untuk cara merespon SP2DK sampai dengan saat ini wajib pajak diberikan kesempatan nih untuk menyampaikan penjelasan atas SP2DK bisa secara ada beberapa cara. Caranya. Yang Apa pertama, saja, Kak Asih? wajib pajak bisa datang langsung ke KPP. KPP dengan tatap muka langsung, Oh ya. bertemu Tatap dengan muka. tatap muka. Untuk bertemu langsung dengan AR, Oke. AR-nya. Kemudian yang kedua, bisa dengan tatap muka melalui media audiovisual. Oh iya, Baik sekarang. melalui Zoom ataupun video call ya. Iya. Pakai WA itu bisa juga. Dan yang terakhir bisa menyampaikan surat secara tertulis. Baik. Seperti itu. Ya. Tuh Kakak Linda, Kakak Novi dan kawan pajak semua. Baik, ternyata kalau SP2DK caranya bisa diantar ya Kak Asih Ya. ya. Juga bisa pakai pos, bisa Betul. pakai faksimil gitu ya caranya. Nah, sedangkan untuk merespons bisa datang ke KPP langsung. Kalau kemarin yang karena pas COVID itu ada tambahan boleh dengan media audiovisual. Bisa contohnya kalau bisa dengan Zoom atau Google atau Microsoft Teams, ya, dan MS Teams, Google disingkat. Meet dan lain-lain ya Kak Asih ya. Sekarang banyak ya Hmm, sarananya untuk bertatap muka secara online. dan juga bisa secara tertulis dengan membuat surat gitu. Tanggapan surat ya. Baik. Nah, selanjutnya setelah tadi proses yang existingnya sudah kita ketahui, kalau di Cortex pasti beda nih. Oh iya. Pasti ada perbaikan juga nih di Iya. Cortex. Gimana Kak Novia, perbaikannya apa nih nanti dalam proses menyampaikan SP2DK, proses merespon SP2DK dari kawan pajak. Nah, itu bagaimana Kak Novia? Oh baik, Kakak Linda, Kakak Asih dan kawan pajak semua nih, seperti yang tadi disampaikan oleh Kakak Asih bahwa Cortex akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, apabila kawan pajak mendapat surat cinta berupa SP2DK dari DJP, kawan pajak dapat melihat notifikasinya melalui logo lonceng yang ada pada sisi paling atas sebelah logo dokumen. Mirip STP tadi Betul, ya, berarti ya? kalau Oh, tadi ya. STP di logo dokumen udah bisa langsung lihat. Ini nanti kalau kawan pajak dapat SP2DK, notif dulu nih pakai lonceng. Nah, lonceng. kemudian nih untuk melihat dan mengunduh SP2DK ini, kawan pajak bisa klik logo dokumen tersebut sebelahnya. Setelah tampil daftar dokumen, misalnya ternyata dokumennya banyak nih Kak ya, kawan pajak dapat melakukan filter dengan kata kunci surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak. Setelah muncul nih daftarnya, daftar SP2DK yang kawan pajak miliki, kawan pajak bisa gulir ke kanan, paling kanan, itu untuk mengunduh dokumen SP2DK tersebut. Bisa Jadi diunduh langsung. betul. Nah, jadi kawan pajak sudah bisa nih melihat isi surat cinta SP2DK itu tanpa harus menunggu lagi datang dari pos ya. Dikirim Atau oleh didatangin AR langsung. Iya, betul. Kemudian nih setelah sudah dilihat nih untuk surat cintanya, apa nih surat cintanya. Iya. Kemudian kawan pajak bisa nih merespon SP2DK tersebut melalui Cortex. Oh. Nah, caranya kawan pajak bisa memilih menu My Portal, My Portal. kemudian pilih kasus saya atau My Case. My Cases. Berikutnya akan muncul nomor kasus yang dapat diproses untuk memberikan respon atas SP2DK. Baik. Nah, sebagai informasi nih, nomor kasus ini muncul setelah petugas pajak membangkitkan kasus tersebut. Silakan tekan tombol select atau pilih untuk merespon SP2DK tersebut.
Baik, selanjutnya nih kalau sudah dipilih, Iya. silakan untuk melanjutkan pilih routing atau alur kasus. Setelah itu lengkapi data-data yang dibutuhkan pada isian formulir kasus dan lampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Baik. Jadi seperti menjawab surat ya, Iya. cuma ini melalui online, formulirnya juga di online ya. Baik. Kemudian nih untuk kawan pajak saat mengisi formulir tersebut Iya. hanya perlu mengisi kolom-kolom yang berwarna putih saja. Sementara untuk kolom yang berwarna abu-abu akan atau sudah terisi by system atau otomatis ya. Baik ya. Kemudian klik tombol next dan lanjutkan pengisian formulir kasus sampai dengan selesai. Nanti kawan pajak bisa isi nih untuk formulir tersebut sampai dengan selesai, next gitu ya. Kemudian isikan data yang perlu perlu Yang diisikan. disampaikan. Kemudian nanti upload nih dokumen yang perlu disampaikan sebagai dokumen pendukung. Baik. Sampai dengan muncul notifikasi the case close atau kasus selesai. Maka respon atas SP2DK yang sudah kawan pajak buat nih sudah terkirim dan proses menanggapi SP2DK telah selesai. Baik. Gitu. Jadi lebih mudah ya kawan Lebih pajak mudah ya, ya. tidak perlu membuat surat kertas lagi kemudian disampaikan ke KPP terdaftar untuk menanggapi surat cinta dari DJP berupa SP2DK. Oh, baik. Gitu. Jadi nanti di Cortex itu kawan pajak harus sering ngeklik tombol lonceng ya kan? Iya. buat tahu, oh dapat surat nih, oh dapat surat cinta dari KPP. Nah berarti nanti ke depan setelah Cortex kawan pajak cukup memilih melihat notifikasi dari tombol lonceng atau dari tombol Logo dari dokumen logo untuk dokumen unduh ya, Kak, ya. dokumennya. Oke, Tuh. Kak Novia. Nah, berarti proses meresponnya pun tidak perlu datang ke KPP, Ya. tidak perlu membuat surat langsung, berarti cukup dengan aplikasi Cortex itu aja. Bisa melalui aplikasi Cortex juga sama, masih bisa seperti yang tadi Ibu Asi sampaikan ya, dengan datang langsung gitu ya. Oh, tetap ya, tetap boleh ya. Boleh. Tetap boleh. Selain merespon dari aplikasi Cortex itu untuk menggantikan yang tertulis ya Kak ya. Oh, iya, baik. Terima kasih ya Kak Novia. Nah, kawan pajak semuanya, demikian tadi bincang-bincang seru kita. Pada siang hari ini. Demikian bincang-bincang seru kita. Siang ini ada bagaimana merespon surat cinta berupa STP dan SP2DK melalui Cortex. Semoga dapat menambah wawasan kawan pajak. Apabila setelah hari ini kawan pajak masih ada pertanyaan atau kendala, bisa menghubungi ke Kring Pajak 1500-200 atau bisa menghubungi nomor konsultasi KPP terdekat. Terima kasih kepada Kak Asih dan Kak Novia sudah bersedia untuk membagikan ilmunya, dan juga terima kasih kawan pajak yang telah bergabung pada acara siang ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan yang kurang berkenan. Tambah ilmu dengan selintas pajak, pajak kuat, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. menjalankan kegiatan selanjutnya. Selamat siang.